Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninik Suwanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati, akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau yang membimbing saya, Ibu Rustiani sebagai fasilitator, Ibu Gila Raditya Asmarani sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Ninik Suwanti, CGP Angkatan 10. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang aksi nyata, murid tidak suka akan peraturan. Mereka akan melakukan apa yang mereka suka. Jika disiplin positif tidak ditanamkan sejak dini, maka kesadaran diri akan nilai kebajikan akan hilang. Tujuan aksi nyata: menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur aksi nyata: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan: 1. Menyampaikan kepada rekan sejawat dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta mendiseminasikan bersama rekan guru dan kelompok gugus. Kedua, mengumpulkan rekan guru dan kelompok gugus untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan: 1. Dukungan dari rekan sejawat dan kelompok gugus serta murid supaya tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Mari Bapak Ibu guru semuanya, sebelum saya menyampaikan pengalaman tentang budaya positif ini, kita SPG dulu yuk. Kita senam chicken bersama ya, mulai.
tadi dengan rawuhe telat 30 menit maka pulang iki mundur 30 menit ya. Waktu sampai jam 12.30 kami serahkan kepada narasumber Intel lembaga ini. Dipersilakan, Bu. Terima kasih. Sudah lemes nggih, mboten kaku malih nggih. Di sini saya akan berbagi pengalaman dengan ibu-ibu semua tentang budaya positif. Apa itu budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu, supaya nanti anak-anak bisa kerasan untuk berada di sekolah. Budaya positif berdasarkan tahapan Bagja. Bagja itu yang saya pelajari di guru penggerak ya Ibu. Ini saya sampaikan sedikit. Akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Misalkan budaya positif itu menyiram tanaman setiap hari, kemudian berbaris, saling kepada guru, itu termasuk budaya positif ya. Kemudian lagi berdoa sesudah atau sebelum pembelajaran, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut, Mbak. Selanjutnya, adakah hal-hal menarik yang Anda dan di luar dugaan? Biasanya setelah saya mempraktekkan budaya positif di sekolah saya ini, Bu, hal yang menarik saya alami adalah membuat keyakinan kelas. Biasanya kan anak-anak itu angel aturannya nggih. Untuk yang KB maupun TK biasanya anak-anak sakar PDW. Nah, itu saya terapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan. Misalkan saling menghormati, misalkan ada anak-anak yang lari-larian, kemudian mengganggu temannya, kemudian usir, itu kita tanamkan untuk kebajikan kelas. Kita harus saling menghormati. Nah, itu termasuk seperti aturan kelas, ngoten lho, Bu. Tapi kalau kita memakai istilah aturan itu kaku nggih. Terus kadang anak-anak jadi terpaksa untuk melakukan. Untuk itu kita terapkan keyakinan kelas supaya anak-anak itu sadar, Bu. Sadar kalau yang dia lakukan itu salah. Kemudian anak-anak jadi taat untuk menaati keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Lanjut, Mbak. Keyakinan kelas ini nanti dibuat bersama anak-anak ya. Misalnya anak-anak hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Setiap hari keyakinan kelas boleh berbeda-beda, Ibu, tergantung kesepakatan anak, atau boleh tetap. Misalkan setiap hari kita tidak boleh lari-larian ketika pelajaran. Nah, seperti itu. Nanti jika ada anak yang ingin aktif menyampaikan pendapatnya, kita bisa mintai, ayo siapa lagi yang mau membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru, ngoten nggih. Jadi kesepakatan kelas dibuat bersama anak-anak, bukan guru yang menentukan. Kita cuma mengarahkan atau memfasilitasi agar keyakinan kelas tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ngoten nggih? Kemudian lanjut, Ibu. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep ini dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Nah, pengalaman saya, Ibu, ini saya berbagi pengalaman ya. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul
berperan sebagai manajer Ibu-ibu, bukan sebagai penghukum nggih. Biasanya kan guru senangnya menghukum anak nggih. Wonten apa mboten mriki? Ada. Padahal itu tidak boleh ya. Guru sekarang tidak boleh menghukum anak. Karena iya, wali murid sekarang kritis-kritis. Oke. Jadi itu nanti kita berperan sebagai manajer Ibu-ibu. Ya, manajer itu nanti ada di sini di segitiga restitusi ya. Ceritanya kisah ini nek ngandani anak itu restitusi Bu istilahnya ya. Restitusi Pak. Ayo sini tak restitusi dulu kamu. Seperti itu. Ya, karena kita tidak boleh menghukum anak. Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan ini adalah ketika kita berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin, maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Teman sejawat kula nggih panjenengan sedaya nggih, karena teman sejawat saya hanya dua orang guru, maka ini saya berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Saya anggap ini semuanya teman sejawat saya nggih. Nah, dan kemudian lanjut Bu. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Biasanya kan anak itu ono sing wangil kandhanane nggih Bu. Bodi kepol nggih. Lah itu tidak boleh dihukum nggih. Kita harus merangkul anak tersebut nggih. Tadi apa istilahnya? Restitusi. Restitusi Bu. Bukan Pak, restitusi guys. Dirangkul terus kemudian kita menyadarkan anak tersebut dulu ya. Karena tak kandani, kamu kok berbuat seperti itu, kepengenmu kenapa? Kepengenmu apa? Gitu ya. Nah, terus karena kita tadi sudah membuat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas sudah dibuat. Biasanya saya itu banyak ya membuat keyakinan kelas ya. Ada yang kalau guru mendengarkan, kalau guru berbicara harus didengarkan Bu. Anak-anak sudah hafal semua keyakinan kelas yang saya buat. Kemudian kalau dibuang sampah, di tempat sampah Bu. Jadi nanti kalau ada anak yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas tersebut, anak yang lain saling mengingatkan. Itu deh. Biasanya kata Bu itu melanggar lari-larian Bu, nggak mau. Nggak mau duduk Bu. Itu buang sampah sembarangan Bu, seperti itu. Jadi anak saling mengingatkan jika kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Sebagai guru tadi kita sebagai manajer ya, manajer itu merangkul anak, kemudian menyadarkan anak bahwa yang dia lakukan itu salah. Ya, kemudian mendorong anak untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dibuatnya tersebut. Jadi bukan guru yang memberi solusi ya. Anak itu secara mandiri sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jadi besoknya mungkin dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Seperti itu. Kemudian saya juga merasa tertantang Bu dalam menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif ini kepada teman sejawat. Ini termasuk tantangan bagi saya Bu. Aslinya saya tuh rodok berdek. Aslinya. Kemudian agar kami dapat berkolaborasi. Jadi guru itu tidak bisa melakukan sendiri Bu. Ya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat tadi. Ya, saya
ya sama Bu Evi, sama Bu Al ya saling merangkul. Ayo Bu, kita bocah ini kok seperti ini terus, itu bagaimana solusinya? Kita mencari solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah untuk melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah tadi. Ngaten nggih? Sampai sini kok jelas nggih Bu? Ini tentang kesepakatan kelas atau keyakinan positif, keyakinan kelas yang harus kita buat mulai sekarang supaya anak-anak itu nanti sadar bahwa yang dia lakukan itu kurang benar. Ngaten nggih? Lanjut, Mbak. Nah, ini pengalaman saya dalam penerapan konsep-konsep budaya positif tadi. Adakah yang perlu dibaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di lingkungan kelas adalah disiplin positif. Disiplin positif itu tadi ya, misalkan anak datang tepat waktu, kemudian anak mau menaruh sepatu di rak, itu termasuk disiplin positif, Bu. Senyum sapa salam. Nilai-nilai kebajikan tadi, senyum sapa salam, saling menghormati, mau bekerja sama dengan teman, tidak bertengkar, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Sekarang pembelajaran merdeka itu semuanya berpihak pada murid, Ibu. Tidak boleh guru yang bersikap otoriter atau memaksakan kehendak, tapi semuanya berpusat pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol. Tadi ya, posisi kontrol yang ada, yang sudah saya sebutkan tadi, ada posisi penghukum. Biasanya kita penghukum ya, Bu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi ini seperti nggak sakit karo bu guru le, kok kowe ngono le, nah, seperti itu biasanya anak merasa bersalah. Itu tidak boleh dilakukan, Bu, karena nanti dia akan psikisnya itu akan terbawa terus. Aku kok melakukan seperti itu ya, ternyata kok gawe bu guru susah, gawe bu guru sedih. Nah, seperti itu tidak boleh. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Oke, biasanya kan, halo bro, seperti itu bu guru. Bu guru kira-kira boleh tidak seperti itu? Boleh ya, boleh, tetapi ya jangan kebablasan. Itu namanya posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang terakhir adalah posisi seorang manajer tadi yang paling ideal yang boleh dimiliki oleh seorang guru, itu posisi sebagai manajer itu tadi ya, merangkul anak, mengarahkan, terus kemudian membuat anak tersebut sadar bahwa yang dia lakukan itu salah, kemudian mengingatkan anak bahwa yang dia lakukan tadi melanggar keyakinan kelas, kemudian lagi mengarahkan anak untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalahnya sendiri. Itu posisi manajer. Lanjut, Mbak. Sebelum saya mempelajari modul ini ya, Bu, ini nggak apa-apa ya saya cerita pengalaman saya, nggih. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Nah, biasanya dengan suara yang keras ya, pas lagi emosi kurang terkontrol biasanya seperti itu gitu. Jenengan nggih napa mboten? Apa meneh durung sarapan wis digawe bocah wangil kandhanane nggih. Biasanya kita hilang kontrol sehingga kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nggih biasanya. Anak TK ketake jarang dihukum nggih. Biasanya kalau SD atau SD ke atas, SD sampai SMA ya, yang tidak mau dibilangin sini, berdiri di lapangan, hormat bendera, itu termasuk
menghukum Ibu. Ya padahal itu tidak boleh seorang guru menghukum. Kemudian pemantau itu mengawasi anak, ya mengawasi anak, tapi tidak diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu posisi pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar atas tindakan saya, Bu. Jenengan dia nama boten. Aku guru kok ya bener anak hukum muridku. Seperti itu. Saya sendiri mungkin ya. Kemudian saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Biasanya nek anak dihukum ku malah di sekolah nggih, kalau di TK nggih. Iku lho Bu, guru nek wereng. Aku mau sekolah nek seperti itu nggih. Makanya kita tidak boleh memposisikan diri kita sebagai penghukum itu, karena nanti anak-anak malah nggak mau sekolah atau nggak mau belajar sama bu guru itu tadi. Lanjut Bu. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer tadi ya itu ya. Saat saya mampu memposisikan diri saya sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, untuk segitiga restitusi. Ternyata restitusi ada segitiganya ya. Saya merasa bangga dengan murid saya yang telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Jadi nih, setiap saya merestitusi anak itu, anak tahu sendiri kesalahannya. Ayo, kamu tadi melakukan apa? Aku mampu. Nah, seperti itu ya. Anak mengatakan sendiri apa kesalahannya. Terus, nek wis ngerti salah biasa. Seperti itu ya. Besok saya tidak akan mengulangi lagi Bu seperti itu karena mengganggu teman. Nah, seperti itu ya. Lanjut Bu, kurang satu tok. Sebelumnya saya pernah merasa tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi ini Bu. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Sebenarnya kita sudah melaksanakan restitusi nggih. Karena sebagai guru TK, guru KB itu biasanya luwes-luwes ya. Sudah melakukan restitusi cuma tahapannya belum benar. Yang pertama segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kepiye Bu? Ada yang tahu mungkin ibu-ibu semuanya? Bapaknya nggak ada ya? Saya sampaikan sedikit ya. Menstabilkan identitas itu membuat anak itu maklum ya, maklum atas kesalahannya. Gak apa-apa, semua manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Anak-anak dibondongi seperti itu dia psikisnya tidak down nih Bu, ya. Dia tidak wah aku kok merasa bersalah seperti itu, tidak ya, tapi memaklumi apa yang diperbuat oleh anak. Kita sebagai orang dewasa maklum ya kalau anak-anak itu memang perbuatannya seperti itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Tadi ya seperti yang sudah saya katakan, kan lakoni ngono kuwi salah apa bener cah? Salah Bu. Biasanya anak-anak akan tahu bahwa itu termasuk kesalahan dan sudah melanggar kesepakatan kelas. Ya. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kira-kira nek kowe nglakoni ngono mang, keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Anak akan secara spontan akan menjawab. Kalau itu sudah diterapkan sebagai pembiasaan ya. Aku mana Bu, buang sampah tidak di tempatnya. Jadinya saya salah Bu. Terus nek salah kamu harus gimana? Saya tidak akan mengulangi lagi Bu, saya akan buang sampah di tempatnya. Seperti itu ya. Itu namanya menanyakan keyakinan. Tadi ya, segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas.
Kemudian karena saya sebelumnya cenderung meminta siswa untuk melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, maka segitiga restitusi ini berdasarkan cara siswa ya, bukan cara guru. Jadi siswa mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan tadi. Kemudian lanjut Bu, yang terakhir ya, hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik antara semua warga sekolah maupun stakeholder serta sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Oke, jadi kita semua bekerja sama dalam satu lingkungan sekolah. Misalnya Bu Ani ya, Bu Ani kok aku wis melakukan itu tapi kok kepalaku ora gelem melakukan. Nah, hal itu pasti sangat sulit tercapai ya. Jadi budaya positif ini harus melibatkan semua pihak, baik guru, kepala sekolah maupun anak-anak. Mantap ya Bu? Agar sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta mendukung proses pembelajaran seperti yang disampaikan Bu Mustia tadi ya. Menjadikan sekolah yang ramah anak. Termasuk itu tadi. Lanjut Bu. Terima kasih. Sudah ya. Itu tadi mungkin ada yang ditanyakan. Ibu-ibu semuanya cukup? Terima kasih. Itu tadi pemaparan sedikit budaya positif dari saya. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farid Mu'alifah, rekan guru dari Ibu Ninik Suwanti, Kepala TK PGRI Gembong, yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati. Saya bangga dan mengapresiasi sekali kepada Ibu Ninik Suwanti atas diseminasinya tentang pengenalan budaya positif di sekolah. Untuk kedepannya saya berharap pengimbasan budaya positif di sekolah akan berlangsung untuk jangka panjang sehingga sekolah kami kedepannya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Nini bisa bermanfaat untuk sekolah kami dan bisa menjadi contoh untuk sekolah lainnya. Selanjutnya saya juga berharap kedepannya anak-anak akan lebih mematuhi dan termotivasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Zuliana, rekan dari Ibu Ninik Suwanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pati. Saya mengapresiasi sekali atas diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Nini. Saya berharap budaya positif ini nanti bisa dikembangkan di sekolah kami dan menjadikan anak-anak kami lebih taat dan mempunyai disiplin positif yang akan berguna untuk kehidupannya nanti sampai mereka kelak dewasa. Saya juga berharap dengan pengimbasan budaya positif di sekolah kami, menjadikan sekolah kami lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjadikan contoh untuk sekolah-sekolah lain. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian rangkaian diseminasi tentang budaya positif di sekolah kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.